tinggalkan dosa. Angkat dia dalam doa, pujikanlah namanya, masyurkan tebusan Yesus yang selamatkan dunia. Tidak akan seperti Dia yang menghapus dosamu. Sembah puji nama Yesus, Tuhan Juru Selamatmu. Angkat Dia Juru Selamat di hadapan manusia. Cari Dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, Allah yang baik. Pada saat Tuhan, kami memiliki kerinduan yang sama untuk belajar sebagian dari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan agar kami dapat mengerti dan memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Mohon ampun dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat 10 Juni 2023. Judulnya adalah Meterai Allah dan Tanda Binatang bagian yang kedua. Pelajaran ini diambil dari buku Wahyu pasal 12 ayat 6 dan pasal Daniel 7 ayat yang ke-25, 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4, dan buku Ulangan pasal 6 ayat yang ke-8, Ulangan ke-11 dan ayat yang ke-18, dan buku Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 dan 21. Dan sebagai ayat intinya adalah, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon. Sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah, kami pada dahi mereka. Wahyu 7 ayat 2 dan 3. Penjelasannya demikian. Pada abad ke-15, lembah Piedmont, dataran tinggi di pegunungan Alpen, Italia utara adalah rumah bagi orang-orang Waldensia. Orang-orang yang bertekad untuk tetap setia pada pemahaman mereka tentang kitab suci. Sebagai hasil dari kesetiaan mereka yang teguh kepada Kristus, mereka dianiaya dengan kejam, dan pada tahun 1488 Masehi, kaum Waldensia di lembah Luise dibunuh secara brutal oleh gereja Roma karena iman mereka. Gelombang penganiayaan lain datang pada abad ke-17 ketika pangeran dari Savoy mengirim 8.000 tentara ke wilayah mereka dan menuntut penduduk setempat menempatkan pasukannya di rumah mereka. Mereka melakukan apa yang dia minta, tetapi ini adalah strategi untuk memberi para prajurit akses mudah kepada korban mereka. Pada tanggal 24 April tahun 1655, pada tepat pukul 04 subuh, sebuah sinyal diberikan untuk memulai pembantaian. Kali ini jumlah korban tewas lebih dari 4.000 orang. Sayangnya sejarah sering terulang. Nubuatan tanda binatang adalah tentang mata rantai terakhir dalam rantai penganiayaan agama yang berlangsung selama berabad-abad. Seperti penganiayaan di masa lalu, itu dirancang untuk memaksa setiap orang untuk menyesuaikan diri dengan seperangkat kepercayaan tertentu dan sistem ibadah yang disetujui. Namun, seperti biasa, Tuhan akan memiliki umat yang tidak akan menyerah. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, kita akan mempelajari sepanjang pekan ini bagaimana nubuatan yang akan diberikan oleh Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu, oleh karena kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Biarlah ini Tuhan meteraikan dalam hati kami, agar kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.